Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Anwar, NIM 18089073, jurusan Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang, angkatan 2018. Pada mata kuliah olahraga pariwisata, sesi ataupun jadwal Selasa jam 7 sampai 8.40 pagi dengan dosen pengampu Pak Adi Arif MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emildo Saputra, NIM 1808, jurusan Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang, angkatan 2018, mata kuliah olahraga pariwisata, jadwal Selasa jam 7 sampai 8.50, dosen pengampu Pak Adi Arif MPD. Oke, baiklah teman-teman, di sini saya Hairul Anwar dan rekan saya Rido Saputra ingin melakukan ataupun menyelesaikan tugas pertemuan 11 sampai pertemuan 15 dan menyelesaikan tugas akhir semester olahraga pariwisata, yang dimana kami akan melakukan sesi wawancara terhadap dua pengelola olahraga pariwisata yang berlokasi di tepian Rajo, Sungai Telang, Kabupaten Muara Bungo, Provinsi Jambi. Di sini kami akan memilih olahraga pariwisata, yaitu olahraga arung jeram. Untuk berikutnya, simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Anwar. Di sini saya akan mewawancarai tentang olahraga pariwisata yang ada di Sungai Telang, tepian Rajo, yaitu olahraga arung jeram. Di sini saya sudah bersama dengan dua pengelola olahraga pariwisata arung jeram, yaitu mungkin abang ini bisa memperkenalkannya dulu, nama dulu. Oke, nama saya Muhammad Afdal, cuman di sini biasa dipanggil Gembol. Bang Gembol. Nama saya Rusdi Ansar, sering dipanggil atau nama lapangan dengan Odi. Bang Gembol dengan Bang Odi. Di sini langsung saja ke pertanyaannya, Bang Gembol sama Bang Odi. Sebelumnya, kapan sih awal mulanya olahraga arung jeram ini diperkenalkan ke masyarakat atau wisatawan? Bang Odi atau Bang Odi lagi? Bang Odi. Kalau untuk Kabupaten Bungo itu olahraga arung jeram dikenalkan itu sudah cukup lama. Ketika ada kejuaraan nasional di Medan, kejurnas di Medan, lokasinya di Dam Siduragura. Itu arung jeram di Bungo sudah kenal dan atletnya pun ada di Bungo sebagai utusan untuk bermain mewakili Jambi, bermain di kejurnas Medan. Tetapi pengembangannya secara organisasi saat itu belum. Tetapi orang Bungo yang duduk di kepengurusan di Pemprov itu ada. Ketika pada tahun 2016 itu pertama secara resmi Paji Bungo berdiri, Federasi Arung Jeram Bungo berdiri. Dan alhamdulillah atlet Bungo pertama kali juga mendapat tiket mewakili Provinsi Jambi di kejuaraan nasional Jogja di Bogor tempatnya. Satu tim dapat. Seiring dengan itu Bungo maju pesat karena untuk mencari atlet tidak sulit untuk Bungo, karena kami di Bungo ini ada agenda Pacu Perahu tiap tahunnya, jadi kami ngelirik atlet di situ. Alhamdulillah tim putri pun terbentuk dan tim putri masih bertahan sampai sekarang, masih prestasi sampai saat ini. Pertanyaan selanjutnya, siapakah orang pertama yang mengelola olahraga arung jeram ini?
apakah ini dipiliki oleh individu atau pemerintah langsung yang mengelola olahraga pariwisata di sini? Gimana tadi? Sehingga olahraga arung jeram ini apakah ini dikuasai atau ada pemilik individu atau dikelola oleh pemerintah setempat? Tadinya ini kan sebelumnya tuh waktu di 2017 sudah pernah ngadain kejuaraan itu pertama kali Haji di Jambi kan, kebetulan tuan rumah Bungo. Nah dari kejuaraan itu mulailah per individu dari kami kayak Bang Odi ataupun saya sendiri melihat di sini ada potensi nih bisa diangkat untuk dijadikan wisata gitu kan. Jadi kami lakukanlah perizinan, bikin surat perizinan dari pihak desa maupun dari pihak pemilik pulau ini. Nah, ternyata pihak desa mengizinkan untuk kami membuka wisata arung jeram di desa Sungai Telang Kabupaten Bungo ini. Seperti itu. Ini Bang Gembol bertanya tentang manajemen olahraga arung jeram yang ada di sini. Apakah menurut Abang Gembol manajemen olahraga arung jeram ini sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan visi atau misi sebelumnya? Insya Allah sampai saat ini alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik karena di sini kan kami juga punya keinginan yang kuat juga nih karena selain berwisata arung jeram, jadi adik-adik yang memandu ini bisa melatih skill mereka untuk mencari prestasi di kejuaraan-kejuaraan kayak Sejuprop, Poprop dan sampai ke tingkat nasional gitu. Nah, tapi mereka pun juga ada latihan yang khusus, jadwal latihan khususnya ada. Cuman ketika mereka lagi jadwal kosong, mereka dilibatkan di sini. Dan apakah ada syarat tertentu untuk mengikuti kegiatan arung jeram? Seperti kayak umur dibatasin atau harus pandai berenang atau gimana? Kalau di sini kebetulan sungai kita ini kan termasuk wisata arung jeram yang masih kategori keluarga, untuk wisata keluarga. Nah jarannya pun juga nggak terlalu ekstrim. Jadi alhamdulillah selama dari awal kemarin buka sampai sekarang banyak nih anak-anak kecil, ada juga nih yang 3 tahun, umur 3 tahun, yang penting safety-nya dijaga. Sebelum pengarungan pun juga mereka di briefing dulu kan, menjelaskan bagaimana cara pengarungan, andaikan nanti terjatuh. Terus tim-tim rescue juga banyak nih di pinggir sungai untuk jaga. Selanjutnya, nah peralatan Ini nama tempat wisata kan? Iya. Selanjutnya, peralatan apa saja yang kita harus kenakan dalam mengikuti arung jeram ini? Oke, salah satunya ada perahu karet yang jelas. Perahu karet, terus ada pelampung, ada helm, ada pedal ataupun pendayung, terus tali rescue ataupun tali lempar, fluid, terus tim rescue, setiap jalur di titik-titik yang di kategori ekstrim lah gitu. Mungkin pertanyaan selanjutnya, misalkan saya sebagai masyarakat awam nih Bang, yang belum pernah mengikuti arung jeram, apakah ada trek atau jalur tertentu yang dikhususkan untuk mengikuti arung jeram ini Bang? Enggak, ini kan setiap jalur nih sudah ada, karena sudah sering kan, jadi sudah hafal jalur-jalurnya. Jadi memang dicari jalur-jalur yang aman. Karena skipper ini kan juga sudah sebelum pengarungan, mereka juga dilatih kan, diarahkan untuk biar nggak sampai ada yang ini wisatawan yang cedera gitu kan. Karena kami sangat menjaga itu. Gitu. Tambahan sedikit lagi, ketika sebelum akan main wisata ini, pagi-pagi itu tim semua sudah turun pakai pelampung. Ya, dari tempat jenis, kalau ada kayu atau bambu itu dibersihkan semua. Istilah itu membuat jalur itu ulang lagi. Survei jalur di pagi. Nah, hampir lupa nih Bang, berapa sih biaya kita untuk bisa mengikuti kegiatan arung jeram ini Bang? Per individu, misalnya ada pengunjung yang mau mengikuti arung jeram, berapa sih biayanya untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut? Kalau kami di sini, bandrol kami itu kan per orang 25. Jadi satu perahu di sini 6. Jadi berarti satu paket perahu jalan 450. Dengan fasilitas transportasi di antar desa jenis
perlengkapan semua arung jeram kita sediain, disediain pemandu, P3K kalau terjadi kejadian itu kan, disiagain tambahan tim rescue di kira-kira yang ada jeram yang dikhawatirin mungkin gitu, itu tim rescue selalu berjaga gitu. Mengenai anggaran tadi kan ya budget orang kadang-kadang isi kantongnya ada yang kurang, itu masih ada toleransi. Misalnya minta kurang, kita kurangi. Mungkin dengan harga 75.000 sudah bisa mengikuti kegiatan olahraga arung jeram ini. Ya, bandrolnya ya. Nah, dan jam berapa buka sampai tutup jam berapa sih wisata ini, Bang? Kalau buka kami itu dari pagi sampai sore, dari jam 5. Cuman kan Bukanya ya misalnya jam 9 itu udah sarapan semua gitu kan. Tapi umumnya di sini itu kan tamunya kan dari luar, dari Bungo, dari Limbo, dari mana. Itu umumnya sampai sini jam 11-an. Jam 11-an nanti istirahat, ini itu kadang-kadang perahu jalan tengah hari atau jam 1, setengah 1. Dan batas pun kami batasi jam 4. Kalau lewat takut kami kemalaman. Nah, namanya. Selanjutnya mungkin kepada Bang Gembol, kapan saja tempat wisata ini sepi atau ramai dikunjungi wisatawan, atau ada hari terkhusus ramai atau sepinya wisatawan ini dikunjungi oleh masyarakat setempat? Jelas ada lah kan, karena biasanya ini yang ramai ini udah jelas nih di hari-hari weekend, Sabtu Minggu itu tidak jelas seperti kami tidak. Terus kalau yang paling sepi itu biasanya di hari Jumat. Dari Jumat. Kalau hari-hari lain kayak Senin sampai Kamis itu normal lah, standar gitu. Masih ada juga yang masuk ke dalam. Selanjutnya, apa sih dampak pada arung jeram ini di era pandemi ini, Bang? Apakah pengunjung semakin kurang atau gimana, Bang? Kalau dibilang kurang kayaknya tambah rame lah, karena di sini karena kemarin nih banyak yang blokir jalan kan, jalan-jalan ke antar kabupaten ataupun antar provinsi. Jadi untuk khusus masyarakat Bungo yang nggak bisa keluar, dia larinya ke sini gitu. Sedangkan di sini pun wisatanya ada surat izin dari COVID. Sudah izin itu kan ada tuh dari pihak Polsek. Kadang dari pihak Basarnas pun juga hadir ke sini untuk memantau gitu lah. Nah, selanjutnya ya, Bang, apa saja strategi yang dilakukan oleh pengelola untuk menarik minat wisatawan dalam mengikuti olahraga arung jeram ini, Bang? Paling itu komunikasi, door to door, temuin pelanggannya, tawarin gitu kan, kenalin main arung jeram aman, ini dari tarik itulah untuk menyampaikan bagaimana mereka bisa punya keinginan untuk main arung jeram gitu kan. Alhamdulillah dengan kayak itu banyak yang Apakah bisa melalui media atau yang lain ada juga, Bang? ada juga dari YouTube, IG, Facebook, semuanya insya Allah jalan. Sudah jalan ya. Nah, pertanyaan terakhir nih, Bang ya. Pengembangan apa saja yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas olahraga arung jeram dari awal sampai berdirinya olahraga pariwisata di saat ini? Itu Bang Odik lah kayaknya. Mungkin Bang Wadi yang paling jelaskan. Karena itu kan wisata, jadi kan membawa tamu yang benar bermain. Nah, di samping itu memang kami mendidik atlet tadi, tapi atlet bukan atlet atas nama kabupaten gitu. Klub-klub. Nah, ini kan kami ciptakan itu, tetapi kabupaten ketika akan mau pakai silakan. Ya. Nah, nanti kami secara resmi dari kabupaten atau pemerintah kan untuk perizinan itu bukan bidang yang resmi adalah PAJI ya, Federasi Arung Jeram Indonesia. Jadi kami punya atlet tapi dalam event-event terbuka. Dan itu keinginan besar kami itu tadi yang jelas mengangkat wisata yang ada di desa Sungai. Karena kabupaten ini ada nih potensi wisata alam yang keren gitu. Juga sungainya yang jernih. Ini kan masyarakat wisata dahuluan nih, kenapa mereka banyak yang tertarik ke sini? Karena melihat potensi sungai itu tadi yang jernih. Dan juga mengangkat ekonomi yang ada di sini. Makanya kami ngambil paket yang tidak terlalu tinggi beda dari yang daerah lain. Memang ngasih harga-harga yang standar kantong. Nah,
saja pertanyaan dari saya untuk Bang Gembel dan Bang Odi. Terima kasih Bang Edi dan Bang Gembel. Oke, siap. Oke, sekian sesi wawancara untuk terkait olahraga arung jeram ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang kami dapat wawancarai, karena ketika kami melakukan sesi wawancara, kondisi wisata di sana masih buka, sehingga pengunjung ataupun ada berbagai tamu yang ingin mengikuti olahraga kegiatan arung jeram di sana, sehingga mungkin itu saja yang kami dapat wawancarai. Sini saya akan menyimpulkan sesi wawancara tersebut. Menurut Bang Abdal ataupun Bang Gembol dan Bang Rusdi ataupun Bang Odi, bahwa olahraga pariwisata arung jeram sudah dikenalkan kepada masyarakat pada tahun 2016 dengan adanya organisasi PAJI atau Federasi Arung Jeram Indonesia yang berada di Kabupaten Muara Bungo. Baiklah, di sini menurut Bang Gembol ataupun Bang Odi, dari segi manajemen sudah terlaksana dengan baik itu dari organisasi yang sudah dibentuk maupun anggota-anggota dan pemandu-pemandu yang telah dibuat ataupun telah diciptakan di sana. Dan Bang Gembol ataupun Bang Odik mempunyai suatu misi ataupun visi yang sangat berantusias untuk meningkatkan pemandu ini menjadikan suatu atlet agar bisa mereka dari pemandu ini ikut serta ikut di bidang event perjurnas maupun itu poprov ataupun event-event lainnya. Strategi yang digunakan oleh pengelola di era pandemi ini untuk menarik minat dari pengunjung ataupun wisatawan, itu mereka melakukan strategi door to door dengan melakukan secara langsung kepada masyarakat ataupun wisata pengunjung yang ingin mengikuti kegiatan arung jeram ini. Karena di sana olahraga ataupun wisatawan di sana sudah diberikan izin oleh COVID-19 ataupun anggota pihak COVID-19 sudah memberikan surat izin, dan beberapa dari Kapolsek juga sudah memberikan izin bahwa wisata di sana sudah bisa dijalankan ataupun dibuka di waktu weekend ataupun lebaran. Selain itu, mereka juga melakukan strategi yaitu memberikan atau menyebarluaskan brosur melalui media online dengan akun-akun tertentu, baik itu akun Instagram, Facebook, WhatsApp ataupun YouTube yang sudah dibentuk oleh dari pengelola olahraga arung jeram ini, dan mereka sangat ramah ataupun mereka sangat antusias sekali untuk menyebarluaskan brosur ini supaya banyak menarik minat dari pengunjung agar bisa melakukan kegiatan olahraga arung jeram di tepian Rajo, Sungai Telang, Kabupaten Muara Bungo, Provinsi Jambi ini. Nah, budget yang harus kita siapkan ketika kita sebagai pengunjung ataupun wisatawan yang ingin mengikuti kegiatan olahraga arung jeram ini, kita hanya mempersiapkan biaya ataupun uang sekitar 75.000, ataupun dengan 6 orang dengan satu perahu karet hanya mempersiapkan uang sekitar 450.000 dengan fasilitas dan sarana yang lengkap dan keamanan yang baik. Nah, cukup sekian dari sesi wawancara kami ataupun kesimpulan hasil dari wawancara kami. Kami sangat berterima kasih kepada Bang Odi dan Bang Gembol selaku pengelola olahraga pariwisata yang berada di Sungai Telang, Tepian Rajo, Kabupaten Muara Bungo, Provinsi Jambi. Dan kami sangat berterima kasih kepada pihak pengelola yang telah mengizinkan kami untuk mewawancarai ataupun yang sudah memberikan informasi kepada kami tentang olahraga pariwisata yang berada di Sungai Telang ini. Dan kepada masyarakat, dengan adanya sesi wawancara ini, semoga informasi yang diberikan oleh pihak pengelola olahraga pariwisata memberikan kepada kita sebuah ilmu agar kita dapat bisa mengembangkan olahraga pariwisata yang berada di daerah kita
kita masing-masing, terkhususnya kepada mahasiswa ataupun itu mahasiswa olahraga. Dengan adanya sesi wawancara ini, semoga informasi yang diberikan oleh pihak pengelola olahraga pariwisata bermanfaat kepada kita, baik itu mahasiswa ataupun terkhususnya kepada mahasiswa olahraga ataupun masyarakat, agar bisa mengembangkan olahraga pariwisata di daerahnya masing-masing, agar bisa juga memunculkan atlet-atlet olahraga pariwisata agar bisa mengikut sertakannya di bidang event olahraga kejurnas, baik itu poprov ataupun yang lainnya. Dan mungkin itu saja yang kami dapat sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan jika kami melakukan kesalahan ataupun ucapan kesalahan di sesi wawancara ataupun pengucapan hal yang lainnya, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Mungkin ini ada beberapa cuplikan video-video olahraga pariwisata Arum Jeram yang berada di Tepian Rajo, Sungai Telang, Kabupaten Muara Bungo, Provinsi Jambi. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Wisata Arum Jeram Sungai Telang, mantap!